hormati Ketua SMB Mudiapura Dusun Cemaneng ya, Dusun Cemaneng yang kami hormati serta pengurusnya, para romo, Bapak Ibu ya, yang ada di Desa Semukut ya, Cemaneng, Ketapang, Padangkaman yang kumpul pada sore hari ini, serta yang kami hormati Bapak Ibu ya, yang hadir pada sore hari ini, dan anak-anakku sedharma yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya marilah kita mengagungkan Guru Agung kita dengan sesanti Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Baik, sehat ya? Sehat semuanya ya, lahir dan batin ya, syukur, puji Buddha. Adik-adik bagaimana kabarnya nak? Sehat. Kalau ibu bertanya bagaimana kabarnya, adik-adik jawabnya luar biasa gitu ya. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Belum semangat, yang semangat lagi. Bagaimana kabarnya nak? Luar biasa. Nah, ini baru semangat. Jadi ibu juga semangat datang ke sini ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir ya, memenuhi undangan kami bahwa hari ini kami datang ke Cemaneng, ke Ciprian Mudiapura. Ini kesempatan yang berbahagia bagi kami. Sudah lama kami nggak bertemu dengan Bapak Ibu di sini. Ya, ada rasa rindu, ya, rindu untuk sama-sama belajar dharma. Bapak Ibu ada rindu nggak sama saya? Rindu ya. Terima kasih kalau merindukan kami. Berarti kan kami akan semangat ke sini lagi. Adik-adik kangen nggak sama ibu nak? Kangen bener nih, nggak bohong. Terima kasih. Ibu juga kangen sama adik-adik semuanya ya. Makanya kemarin saya bilang ke Pak Adrian, tolong kumpulkan anak-anak semuanya. Ibu tadi kaget, ramai banget ya. Saya pikir karena sudah lama nggak kesini, karena jadwal itu padat ya, kemarin keliling terus ya. Ada ke Belitung, ke Kontur ya, ada ke Tenan ya, berbagai daerah. Ini pun Selat Takar juga ada nunggu juga, jadi nggak bisa rutin. Tapi kami terima kasih, semua umat Buddha di sini tetap semangat, anak-anaknya semangat. Nah, semoga ini menambah keyakinan pada Buddha Dharma. Halo, hai. Ibu yang ngomong dulu ya sayang ya. Katanya kangen sama ibu. Iya. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang kami hormati, pada kesempatan berbahagia ini kami akan sedikit ya sharing dharma. Mendengarkan dharma pada saat yang sesuai itu berkah utama. Terlahir pada tempat yang sesuai dan bisa mengenal dharma itu berkah utama. Jadi pada hari ini kita sama-sama menjalin jodoh karma baik dengan Sang Triratna. Kita sama-sama melakukan kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Bapak Ibu, adik-adik semuanya datang dari rumah dengan niat dan pikiran yang baik. Ya. Tentunya dengan niat dan pikiran yang baik. Itu dengan niat yang baik melakukan kebajikan. Nanti Bu Meta datang loh. Ya kita sama-sama ke wihara, sama belajar dharma bareng. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sudah melakukan 3 kebajikan. Yang pertama kebajikan melalui pikiran, ya, kebajikan melalui pikiran dengan niat yang baik, dengan cetana yang baik, dengan kehendak yang baik. Karena adanya kekuatan pikiran tadi yang baik, akhirnya bisa melangkahkan kaki sampai ke sini. Sampai di sini Bapak Ibu, adik-adik semuanya melakukan kebajikan melalui ucapan, membacakan parita. Parita ya, ada buku parita nanti apa kalau ini sudah di keramik ya, nanti bisa disusun rapi ruangannya ya. Ada belikan lemari untuk naruh buku-buku parita. Jadi ketika kebaktian gini umat juga ada buku parita. Ya, kalau ini apa yang difotokopikan oleh Pak gurunya ya, Pak Nasrikan ya. Nah, di sini Bapak Ibu melakukan kebajikan menghormat kepada guru agung kita. Siapa guru agung kita nak? Buddha
Buddha Gautama ada rupanya, ya, Buddha Gautama guru agung kita. Kita menghormat, ya, kepada Tuhan yang Maha Esa, pada guru agung kita, pada Sang Triratna, pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita menyatakan berlindung di sarana Buddha Saranang Gacchami, aku berlindung kepada Buddha. Dhammang Saranang Gacchami, aku berlindung pada Dhamma. Sangham Saranang Gacchami, aku berlindung kepada Sangha. Disinilah kita menumbuhkan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, termasuk pada anak-anak kita. Kita melakukan kebajikan melalui ucapan. Kita juga melakukan kebajikan dengan mengulang khotbah Sang Buddha, ya, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Juga saja Kiryagata, pernyataan kebenaran, ya. Nah, dengan melakukan kebajikan ini, Bapak Ibu juga melakukan kebajikan dengan meditasi, melakukan meditasi pengembangan cinta kasih melalui pikiran juga. Saat Bapak Ibu meditasi, apa yang harus kita pikirkan? Bukan melamun, bukan pikiran kosong. Meditasi bukan mengosongkan pikiran, tetapi meditasi di sini memusatkan pikiran pada satu objek yang positif. Ketika kita mengembangkan meditasi cinta kasih, ya, pertama yang kita lakukan, kita tarik nafas panjang 3 kali, keluarkan perlahan. Setelah itu ucapkan dalam hati, semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia, berulang-ulang. Kemudian ucapkan dalam hati, semoga keluarga saya berbahagia, semoga keluarga saya berbahagia, semoga keluarga saya berbahagia. Terus diulang dalam hati sampai Ibu benar-benar membayangkan bahagia, keluarga Bapak Ibu semuanya bahagia, bahagia, bahagia. Ucapkan dalam hati juga, semoga sanak saudara saya, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya bahagia. Ucapkan dalam hati. Dan yang terakhir, ucapkan dalam hati, semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia. Nah, ketika kita duduk diam, ya, ketika konsentrasi kita tidak fokus pada satu objek, pikiran akan mengembara kemana-mana. Bagian Bapak Ibu ada di sini, adik-adik di sini, belum tentu pikirannya di sini. Bisa juga sampai ke Batam, karena kemarin anaknya berangkat ke Batam, ya, izin mau kerja di Batam ya Ma, saya udah lulus daripada di rumah nganggur. Mamanya masih kepikiran, tadi malam nggak bisa tidur, anak saya gimana ya, udah dapat kerja belum, makan atau enggak. Pas duduk meditasi di sini teringat anaknya, pikirannya udah sampai Batam, badannya di sini. Maka segala sesuatu itu ditentukan oleh pikiran kita. Gelisah jadinya, nggak jadi meditasi ya, gelisah, risau. Maka disinilah kita belajar melatih konsentrasi ya melalui meditasi tadi, supaya tercipta ketenangan, kedamaian batin. Ya. Bapak Ibu juga melakukan kebajikan melalui, misalnya di sini ada dana paramita misalnya ya, melakukan kebajikan dengan dana paramita. Walaupun sekecil apapun dana yang diberikan itu akan bermanfaat dalam kehidupan kita, ya. Karena dana paramita ini dana untuk pengembangan dharma. Misalnya, kita kan tiap hari Minggu ada ini ya, ada kebaktian, ada dana paramita. Nah bisa misalnya udah 1 tahun atau 2 tahun, ini wihara kita belum ada keramiknya loh. Karena Bu Meta kan banyak yang dipikirkan, mikirkan sungai baru, yang juga belum ada terbangun gedungnya, anaknya udah putus sekolah, udah bersyukur di bangunan gedung. Yuk dikit-dikit kita dari dana paramita itu bisalah nanti untuk ngangsur beli
semen, beli keramik untuk keramik ini biar bersih, misalnya seperti itu. Jadi dana sedikit yang kita kumpulkan tiap hari Minggu itu bermanfaat untuk pengembangan dharma, untuk rumah dharma. Ini rumah dharma, rumah untuk melakukan kebajikan. Ya, kita sama-sama berkumpul di rumah dharma ini untuk menghormat pada Tuhan, pada guru agung kita, untuk sama-sama melakukan kebajikan, untuk membimbing anak-anak kita supaya kokoh keyakinannya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak kita yang kecil-kecil ini, inilah generasi kita. Ini tanaman yang harus kita rawat dengan baik. Ya. Kalau nggak kita rawat dengan baik, hasilnya tidak akan bagus. Kalau kita menanam padi, kecuali menanam sagu ya. Kalau menanam sagu itu pun harus dibersihkan ya, harus ditebang, baru nanti tumbuh lagi, kan tetap ada perawatan. Kalau tanaman itu nggak kita rawat dengan baik, maka tidak bisa tumbuh dengan baik. Kalau kita nanam padi, kita harus sebar bijinya, kita biarkan aja bisa tumbuh dengan baik, Bapak Ibu? Enggak ya, perlu kita rawat, perlu kita semprot dengan penyemprot hama. Kalau enggak nanti dah habis dimakan hama, jadinya kita nggak panen. Ya. Begitu pula anak-anak kita, harus kita rawat sejak dini. Bagaimana cara merawatnya? Dengan seperti ini, kita dukung anak kita untuk ke wihara, untuk sekolah. Kita menanamkan keyakinan kepada anak kita. Ya. Untuk membentuk keluarga bahagia, bahagia tidak hanya dari materi, Bapak Ibu. Memang semuanya butuh uang. Ya, apalagi sekarang BBM naik, minyak mahal Bu. Bagaimana nggak butuh uang? Bagaimana kita bisa hidup bahagia kalau tanpa uang? Ya, dalam hidup berumah tangga memang kita perlu uang. Makanya salah satu faktor kebahagiaan dalam rumah tangga itu kita tidak memiliki hutang. Ya, tentu kita di sini harus bekerja untuk menghasilkan uang. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, tetapi kunci kebahagiaan tidak hanya ditentukan dari materi. Ya. Materi yang banyak, ya, tapi kalau batin kita tidak tenang, batin ini gersang, kosong, juga menderita. Contohnya, ya, sudah kaya raya, gedung bertingkat, punya mobil 5, punya istri 5, ya. Tapi kalau ditinggal berangkat kan risau. Jangan-jangan nanti rumahnya ada maling masuk. Jangan-jangan nanti mobilnya dicuri orang atau istriku dicuri orang. Nah, kan menderita ya. Padahal udah punya segalanya, istri aja sampai 5, mobil 5, rumah bertingkat kan gitu ya. Udah punya segalanya, belum tentu menjamin kebahagiaan. Tetapi walaupun kita hidup di kampung ya, dengan hasil dari ubi ya, dengan noreh karet, tapi kalau kita ada rasa syukur, kita juga akan bahagia. Maka disinilah kita sama-sama merawat tanaman kita, anak-anak kita, kita bekali dengan keyakinan. Kunci kebahagiaan dalam keluarga yang pertama sama sadar. Apa itu sama sadar? Sama-sama memiliki keyakinan. Dalam keluarga itu, dalam pernikahan harus satu agama ya, tidak boleh beda agama. Dan undangnya itu harus satu agama. Makanya kalau ada beda agama, salah satu harus membuat pernyataan pindah agama. Ya, setelah melakukan pernyataan pindah agama, membuat surat pernyataan pindah agama di atas materai, ditandatangani, harus melaksanakan wisudi di sarana, dilakukan oleh pandita. Kalau nggak ada bante, pandita bisa melaksanakan. Setelah surat keterangan wisudi selesai, dan itu tidak hanya surat keterangan, harus datang ke wihara, menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Kalau surat keterangan itu sudah selesai, melaksanakan wisudi sudah selesai, itu bisa dibawa ke capil supaya bisa dirubah KTP-nya menjadi sama-sama agama Buddha. Baru bisa dilangsungkan pernikahan sah secara agama, baru dicatatkan kesah secara negara. Nah, di sini Bapak Ibu, mulai sekarang sejak dini inilah kita tumbuhkan keyakinan anak-anak kita, supaya nanti ketika dewasa, ketika menjadi muda-mudi, ini kan udah menjadi muda-mudi ya Juliana ya, Juliana, terus siapa namanya nak? Asia, Asia kan usianya sudah masuk 13 tahun ke atas.
sudah masuk di kelompok muda-mudi. Kalau muda-mudi ini juga gak kita rawat, ibarat tanaman tadi, akarnya tidak kuat, ketika ada angin kencang, goyang. Ketika ada angin topan datang, bis, tumbang. Habis akhirnya generasi di sini. Banyak di daerah-daerah lain, termasuk daerah saya. Dulunya ramai, ada ratusan kakak. Tapi habis karena muda-mudinya goyang, tidak kuat akarnya. Maka kita harus kuatkan dari sekarang. Bagaimana caranya? Dengan seperti ini, mendukung anak-anak kita ke sekolahnya, ke wihara. Ya. Pertama sama keyakinan. Begitu pula dengan suami kita, satu keyakinan yang sama, supaya kita sama-sama bisa membimbing anak kita ke satu arah, satu tujuan. Karena agama ini sebagai pedoman hidup. Kalau kita satu pedoman hidup yang sama, kita akan sejalan dalam melangkah. Terus yang kedua, kunci kebahagiaan yang kedua, sama sila. Sama-sama memiliki kebajikan, ya, melaksanakan sila. Ada satu kisah Bapak Ibu, sebentar saya ceritakan satu kisah. Ada seseorang yang memiliki 4 istri. Tadi 5 Bu, ini 4. 4 aja lah, nggak usah sampai 5. 4 istri. Pada waktu itu suaminya sakit. Singkat cerita aja ya, nggak usah panjang ceritanya karena ada sore. Suaminya sakit. Terus dia panggil lah istri mudanya dulu yang dipanggil. Istri muda ini sering diajak kemana-mana. Kemanapun suami itu pergi ya, ke pesta, kemanapun selalu diajak istri mudanya karena masih cantik ya, masih cantik, muda, belia gitu ya. Jadi kemana-mana diajak. Ya, dia panggil lah istri yang paling muda tadi, istriku yang cantik, ya, yang sangat saya cintai. Selama ini saya selalu mengajakmu pergi kemana-mana. Apapun yang kamu butuhkan selalu aku belikan. Maukah kamu menemaniku setelah aku mati nanti? Apa jawabannya kira-kira? Istri muda tadi Bapak Ibu, kira-kira jawabannya gimana? Mau nggak menemani suaminya meninggal? Nggak mau. Maaf ya Pak, sorry ya, nanti kalau Papa udah meninggal, saya akan menikah lagi katanya. Aduh, hancur lah hati sang suami tadi. Sedih, udah sakit, sedih merana lagi ya, karena istri yang paling dicintai, yang selama ini dibawa kemana-mana, tidak mau menemani dia waktu dia meninggal. Terus dia panggil istri yang ketiga ya, tadi kan yang keempat tadi ya, yang paling muda. Istri yang ketiga ini juga dia sering juga diajak ke pertemuan tertentu ya. Dia sering dibawa kemana-mana, cuma tidak semanja ya istri keempat tadi ya. Kalau istri keempat kan semuanya selalu diberikan ya, karena paling istimewa tadi. Jadi dia bertanya, istriku yang saya sayangi, maukah kamu menemaniku saat aku meninggal nanti? Maaf suamiku, saya tidak bisa menemanimu, karena saya hanya bisa menemanimu semasa hidupmu saja, katanya. Terus dia sedih ya, sedih sekali. Karena istri yang ketiga juga gak mau, istri yang keempat gak mau. Nah, terus dia panggillah istri yang kedua. Istriku, selama ini kamu selalu menemaniku ya, dalam suka dan duka. Kamu selalu ada di sampingku. Aku selalu bercerita kepadamu. Maukah kamu menemaniku saat aku meninggal nanti? Jawaban istri yang kedua apa? Maafkan aku suamiku, aku hanya bisa mengantarmu sampai ke liang kubur. Tidak mungkin dong dia masih hidup masuk ke liang kubur sama-sama meninggal, kan gak mungkin ya. Saya hanya bisa mengantarmu sampai ke liang kubur saja ya. Itu jawaban istri yang kedua. Terus dia sedih lagi ya, udah 3 istri dipanggil gak ada yang mau menemani. Ada yang mau menemani Bapak Ibu. Dia panggillah istrinya yang pertama.
yang selama ini diabaikan, nggak pernah diperhatikan lagi. Badannya sudah kurus, kering, rambutnya udah putih, udah kusut, mukanya udah keriput. Yang istri pertama tadi dipanggillah istri yang pertama. Istriku, maafkan aku, selama ini aku telah mengabaikanmu. Aku nggak pernah memperhatikanmu. Maukah kamu menemaniku saat aku meninggal nanti? Apa kata istri yang pertama? Suamiku, aku akan selalu mendampingimu. Kemanapun kamu pergi, aku siap mendampingimu. Aku siap bersamamu. Setia ya Bapak Ibu ya. Istri yang pertama tadi sangat setia. Nah, dari 4 istri tadi, kira-kira apa sih maksudnya, Bu? Istri yang keempat tadi ibarat harta, kekayaan, ya, yang selama ini selalu kita bawa kemana-mana. Mau ke pesta pakai kalung emas yang mewah, pakai anting, pakai gelang yang banyak, kemana-mana selalu kita bawa ya. Kalau enggak nanti gengsi, itu istri Pak RT itu gelangnya sampai banyak. Jadi marah ke suami pulang pas hari ulang tahun pernikahannya, istri udah berharap-harap dapat hadiah kalung emas. Ternyata kalung emas ninggal janji kan gitu. Jadi menderita. Istri yang keempat tadi ibarat harta kekayaan kita, nggak akan kita bawa ketika kita meninggal. Itu akan menjadi milik orang lain. Makanya dia tadi menikah lagi kan, menjadi milik orang lain. Istri yang ketiga tadi ibarat jabatan, ya. Jabatan walaupun di mana-mana kita terkenal, ketika kita meninggal udah kita lepas. Kita hanya sebatas saat kita hidup itu saja. Ya. Jabatan. Yang ketiga apa? Yang istri yang kedua tadi apa? Ibarat kerabat saudara. Kerabat saudara, bahkan istri kita atau suami kita, ketika kita meninggal hanya mengantarkan sampai ke liang kubur, hanya menangis sesaat itu. Kalau itu nggak mungkin menangis terus, nggak mungkin juga dia ikut ke liang kubur itu. Makanya tadi, maafkan aku suamiku, aku hanya bisa mengantarmu sampai ke liang kubur saja. Ya. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Dan yang istri pertama tadi apa sih? Kok dia mau menemani kemanapun dia pergi? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Yang menemani dia sampai kemanapun, yang paling setia tadi apa? Amal kebajikan, sila tadi, amal kebajikan itu yang menemani kita kemanapun kita pergi nanti. Ya. Jadi ingat istri yang pertama ya Bapak Ibu ya, jangan ingat istri yang kedua, ketiga, keempat ya. Ini yang calon-calon apa berkeluarga nih, calon-calon pengantin. Ya, ingat istri yang pertama. Ya. Itu ibaratnya Bapak Ibu. Makanya dalam keluarga kita Sukaya tadi yang kedua itu sila. Kita sama-sama melakukan kebajikan, ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, untuk membangun keluarga kita Sukaya tadi, sama-sama memiliki kemurahan hati, sama-sama suka berdana. Kalau Bu buru-buru berdana, orang udah tahu ke Selat Panjang aja udah naik, ongkos naik kempan, ya, minyak naik, ya, semuanya naik, beras naik, bawang naik, telur naik, tapi harga karet turun. Ya, harga karet turun. Bagaimana untuk nggak menderita, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, berdana di sini tidak harus dengan materi, ya. Dengan melakukan kebajikan, hari ini kan ada pertemuan ya di wihara, kita gotong royong bersihkan wihara supaya bersih, walaupun belum keramik tak apa, yang penting bersih, jadi kita nyaman. Itu juga berdana. Nah, kalau
dalam keluarga suami istri itu sama-sama memiliki kemurahan hati, maka akan sama-sama senang melakukan kebajikan. Jangan nanti istrinya bersih-bersih kewihara, suaminya ngomel-ngomel. Disuruhnya buatkan kopi kok malah kewihara ngaku nih gimana toh mak gitu misalnya. Nah kan jadi bertengkar ya, gara-gara istrinya mau berdana ke wihara ya, malah diomelin karena nggak buatkan kopi ya gitu. Misalnya pas ada acara gini, hari Minggu besok anak-anak ada lo kebaktian, saya masak misalnya nanti biar dimakan anak-anak sama-sama. Itu juga sama jaga, sama-sama memiliki kemurahan hati. Oh iya nih, itu tadi saya ada rezeki, ada tambahan dari uang lembur 50.000, bisa untuk tambah beli mie sagu. Nah, kan suaminya mendukung ya, jadi sama-sama enak. Karena sama-sama melakukan kebajikan ya, saling mendukung, maka kita juga akan bahagia. Setelah berdana, lihat anak-anak semangat ya, kita juga bahagia. Jadi bahagia kuncinya tidak hanya dari harta yang melimpah tadi ya Bapak Ibu. Dengan memberi kita juga akan bahagia begitu. Ya. Terus yang keempat ini kuncinya. Apa yang keempat? Sama-sama memiliki kebijaksanaan ya. Kalau kita sama-sama memiliki kebijaksanaan, maka sesulit apapun, walaupun BBM naik, harga minyak naik, harga kopi naik, telur naik, harga karet turun ya, tapi kita tetap bisa saling menguatkan dalam suami istri. Kita tidak saling bertengkar ya, kita justru saling menyayangi. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa ya nak ya, kita cuma makan sama sambal korek sama ikan teri misalnya, tapi kita bahagia karena kita bersyukur, kita menerima apa adanya. Rezeki kita sekarang baru seperti ini, kita syukuri. Kita membelajarkan ke anak-anak kita untuk bersyukur. Begitu pula adik-adik juga harus melakukan kewajiban kepada orang tua. Apa kewajibannya nak pada orang tua? Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua apa? Melakukan apa yang diperintahkan orang tua atau berbakti ya. Yang ketiga, menjaga nama baik orang tua. Yang keempat, masih yang keempat, melakukan pelimpahan jasa ketika orang tua kita sudah tidak ada. Kita harus melakukan pelimpahan jasa. Jangan nanti orang tua kita udah nggak ada kita lupa. Nggak boleh. Kita harus menjadi anak yang berbakti. Ya. Begitu pula tugas sebagai orang tua juga harus membimbing anak-anak kita dengan baik. Ya. Mengarahkan anak-anak kita untuk melakukan kebajikan. Ya. Harus memberi warisan pada saat yang tepat. Warisan di sini tidak hanya harta ya Bapak Ibu, termasuk warisan pendidikan itu yang utama. Makanya selalu saya sampaikan, ketika anak Bapak Ibu mau kuliah, mau sekolah, ketika ada donatur yang menawarkan bantuan untuk menguliahkan, tolong didukung. Ya. Karena Bapak Ibu kalau ninggalin warisan harta, kalau anak kita nggak punya pandai dalam mengelola harta itu akan hilang, akan habis mungkin dijualnya. Kalau warisan harta, misalnya dikasih tanah, kasih kebun sagu, bisa juga dijualnya. Tapi kalau warisan pendidikan, maka anak Bapak Ibu walaupun tidak dibekali, tidak diwarisi dengan harta, dengan warisan pendidikan tadi, dia bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan baik. Dia bisa sukses, bahkan mungkin bisa berlimpah, dia berkali-kali lipat membeli misalnya tanah, ya rumah, dia bisa usaha sendiri dengan pendidikan tersebut. Ya. Jadi lebih berharga pendidikan. Jadi harus didukung ya, karena dengan pendidikan inilah awal perubahan yang lebih baik. Itu yang kami sampaikan Bapak Ibu untuk membentuk keluarga yang bahagia. Kalau dalam agama Buddha itu kita sukaya, ya, bahagia lahir dan batin. Ya. Nanti Kak Sherly menyampaikan bimbingan ke adik-adik. Saya mau tutup juga dengan satu cerita ya. Mungkin saya pernah menceritakan ini, tapi mungkin ada yang lupa atau ada yang belum pernah mendengar. Ada satu kisah Bapak Ibu, ya ini untuk
refleksi ke kita semuanya. Pada zaman kehidupan Buddha, ya, pada saat Sang Buddha memberikan bimbingan dakwah ke suatu desa, semua umat sudah berkumpul ramai. Seperti tadi ya, udah ramai ya, udah ramai menunggu saya tadi ya. Nah, zaman kehidupan Buddha umat sudah ramai banget menunggu Sang Buddha. Tapi Sang Buddha masih berjalan mondar-mandir. Jadi umat-umat heran, kok Sang Buddha masih berjalan mondar-mandir saja ya, menunggu siapa ya? Terus tiba-tiba datanglah seorang anak kecil bernama Wesakara Ditu. Wesakara Ditu ini artinya anak gadis seorang penenun. Dia anak penenun, seorang penenun. Wesakara Ditu datang. Nah, terus Sang Buddha bertanya, anakku, dari mana kamu datang? Jawaban anak itu, yang mulia Bante, saya tidak tahu dari mana saya datang. Jadi umat-umat yang hadir tadi pada heran, macam mana ini? Orang ditanya Sang Buddha dari mana datang, kok anak itu jawabnya tidak tahu gitu. Jadi rame ya, rame. Terus Sang Buddha bertanya lagi, anakku, kemana kamu akan pergi? Jawabannya, saya juga tidak tahu Bante, kemana saya akan pergi. Bingung nggak Bapak Ibu? Bingung ya. Nah, kalau saya tanya Juliana ya, Ibu udah duduk di sini. Juliana datang. Ibu tanya, Juliana, dari mana kamu nak? Dari mana kamu datang nak? Jawabannya apa? Dari Padang Kamal, kan gitu jawabannya ya. Tapi Wesakara itu tadi enggak, dia jawabnya tidak tahu. Nah, kalau Ibu tanya, kemana kamu akan pergi nak? Ke Cemane, kan gitu ya. Nah, saat ditanya Sang Buddha, Wesakara itu menjawab, kemana kamu akan pergi nak? Saya tidak tahu Bante. Sang Buddha terus bertanya, lalu apa yang kamu tahu? Justru itu yang saya tahu yang mulia Bante. Tambah bingung lagi umat-umat tadi. Nah, dari kisah tadi Bapak Ibu, kenapa Sang Buddha bertanya ke Wesakara itu, dan Wesakara itu saat ditanya dari mana engkau datang, Wesakara itu menjawab, saya tidak tahu Bante. Kenapa? Karena yang mulia Bante tanyakan tadi tidak seperti pertanyaan biasa. Sang Buddha bertanya dari mana Wesakara itu sebelum terlahir sebagai Wesakara itu. Maka Wesakara itu menjawab tidak tahu. Begitu pula saya tidak tahu dari mana saya sebelum saya menjadi Metawati. Saya tidak tahu. Dulu terlahir di alam mana, saya tidak tahu. Ketika Sang Buddha bertanya kemana kamu akan pergi, Wesakara itu menjawab, saya juga tidak tahu Bante. Karena kita tidak tahu kemana kita akan pergi setelah meninggal nanti ya. Kemana kita akan pergi kita juga tidak tahu. Karena kita juga banyak melakukan karma-karma buruk yang lain. Makanya kita mulai sekarang pupuk karma-karma yang baik, supaya bisa terlahir di alam bahagia nantinya, bisa terlahir di alam surga. Tapi kita tidak bisa menjamin, kita nggak tahu masuk ke surga atau ke neraka, kan nggak tahu. Kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa ketika Sang Buddha bertanya yang ketiga, Wesakara itu menjawab, justru itu yang saya tahu. Karena Wesakara itu pernah mendengar khotbah Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, ya, Jiwitang Aniyatang, hanya sekali. Dan maranang niyatang, maranang niyatang, maranang niyatang, itu 3 kali. Jiwitang Aniyatang, hidup ini tidak pasti, hidup ini tidak kekal. Tetapi Sang Buddha mengulang maranang niyatang sampai 3 kali. Maranang niyatang, kematian itu pasti, kematian itu pasti, kematian itu pasti ya. Maka dengan menyadari bahwa hidup kita ini tidak kekal, berubah-ubah, bahkan pikiran perasaan kita juga berubah-ubah, kita harus banyak melakukan kebajikan. Karena hidup kita ini ibarat bunga ya. Pagi ditaruh di sini masih segar, esoknya juga layu. Kita nggak selamanya muda, saya juga nggak selamanya muda. Suatu saat akan lapuk dan akan pergi. Seperti yang suami tadi yang punya 4 istri tadi ya.
semuanya akan kembali ke situ Bapak Ibu. Nah, ini untuk evaluasi kita, semoga tetap menambah semangat kita. Ayo kita sama-sama melakukan kebajikan, ya. Ya Bapak Ibu ya. Ini bimbingan dari kami Sharing Dharma pada sore hari ini. Semoga membawa berkah, membawa semangat ya. Kita semuanya bahagia. Ingat, bahagia tidak hanya dari materi ya. Dengan berbagi, dengan bersyukur menerima apa adanya membuat kita bahagia. Saya bahagia hari ini melihat adik-adik semangat, ibu-ibu, bapak-bapaknya semangat. Saya bahagia. Tadi konvoy dengan ini C. Shirley dari Pekanbaru, jauh-jauh dari Pekanbaru, dari Sekper PMVBI. Juga ini dari PMV Patria Dharma, semangatnya luar biasa. Untuk siapa? Untuk adik-adik kita semuanya, supaya kita sama-sama bisa merawat adik-adik kita, bisa tumbuh, bisa kokoh akarnya ya. Jadi kita harus bahagia hari ini ya Bapak Ibu ya, dengan melakukan kebajikan ya. Bapak Ibu semangat ya. Terima kasih atas waktunya ya, atas perhatiannya. Semoga kita semuanya diberkahi sehat lahir dan batin. Kita tetap sama-sama semangat dalam belajar Dharma ya. Nanti kami kasih waktu ya untuk Kak Shirley untuk membimbing adik-adik kita supaya nanti dibentuk muda-mudi PMV ya Bapak Ibu ya. Karena nanti dengan dibentuk PMV ini maka kita bisa membimbing adik-adik kita yang kecil-kecil juga. PMV ini akan kita bekali dengan program-program, dengan kegiatan, sehingga nanti PMV muda-mudi ini, PMV itu apa tuh Bu? Persaudaraan muda-mudi ya, perkumpulan muda-mudi jelasnya, organisasi muda-mudi. Nanti akan kita bimbing anak-anak kita ya. Itu ya Bapak Ibu ya, semoga tetap didukung ya. Juga terima kasih ya pada Ibu Ai ya dari tim Patria Dharma yang mendampingi saya ke sini, sehingga saya juga semangat karena mendampingi anak-anak muda. Jadi semangat saya juga supaya tetap muda ya, bisa kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhir kata dari saya, Namo Sakyamadi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih.